warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wasallam. Ibu-ibu, selamat bertemu lagi dengan saya yang pendamping Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, di mana pada hari ini kita bisa kembali berkumpul bertatap muka dalam pembelajaran yang baru. Dalam P2K2 ada pembelajaran yang baru, yaitu tentang stunting. Sebelum ke materi, bertanya dulu, apakah ibu-ibu kabarnya sekarang gimana? Baik? Baik, alhamdulillah. Kalau baik, sehat semua, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ibu-ibu, kita akan mulai dengan pembelajaran tentang stunting. Apakah ibu-ibu tahu tentang stunting itu apa? Belum. Baik, kalau ibu-ibu belum tahu tentang apa itu stunting, saya akan mencoba menjelaskan apa itu stunting. Stunting adalah suatu keadaan gangguan pertumbuhan pada anak, di mana anak tersebut tinggi badannya itu tidak sesuai dengan usia anak yang seusianya. Itu disebut stunting. Karena stunting itu awalnya dari ada penyebab dari bagaimana seorang anak itu menjadi stunting. Di antaranya penyebabnya itu adalah kurang gizi, kurang imunisasi, tidak cuci tangan di air yang mengalir pakai sabun, terus BAB di tempat sembarangan atau tidak di jamban sehat, tidak melakukan, seorang tuanya itu tidak melakukan stimulasi atau rangsangan terhadap bayi baru lahir ataupun bayi dalam kandungan. Bayi dalam kandungan atau disebut janin itu tidak diberikan stimulasi oleh orang tuanya, baik ibunya ataupun ayahnya, karena bayi dalam kandungan perlu stimulasi atau rangsangan. Bagaimana cara orang tua memberi rangsangan kepada janin sebelum itu lahir. Terus tidak memeriksakan kesehatan kepada layanan kesehatan yang ada, baik puskesmas atau posyandu. Itu penyebab stunting. Nah, di samping penyebab stunting itu tentu saja ada dampak yang serius bagi anak jika penyebab itu ada, yaitu dampaknya apa? Tadi si anak itu gagal tumbuh, anak itu gagal kembang, terus anak itu gangguan metabolisme. Nanti dijelaskan apa itu gagal tumbuh, apa itu gagal kembang, atau apa itu gangguan metabolisme. Jadi kan kita ibu-ibu semua pun mengharapkan anak kita itu sehat ya Bu ya. Iya. Sehat, gizinya tercukupi, terus bisa memberikan stimulasi yang baik sehingga anak tersebut terhindar dari stunting. Harapan-harapan tersebut mungkin kalau bisa saya gambarkan disebut pohon harapan. Pohon harapan di mana pohonnya rindang, daunnya rindang, pohonnya itu pun ada harapan-harapan tertentu di sini. Tapi ketika harapan ini ibu mau mempunyai harapan, di sini pun harus ada akar yang kuat. Sebelum harapan itu ada. Kenapa harus ada akar yang kuat atau fondasi yang kuat, di mana tidak akan tumbuh ini pohon dan tidak akan berbunga dan berbuah ini pohon ketika akarnya tidak dirawat. Apa ini akar yang harus dirawat atau fondasi yang harus dirawat supaya tumbuh dengan bagus? Yaitu tentang pemberian diantaranya pemberian gizi Bu. Gizi seimbang ya, seimbang. Terus apalagi di sini? Imunisasi. Terus apalagi? Pemberian gizi seimbang, imunisasi. Terus selalu datang ke lembaga kesehatan ya, lembaga kesehatan. Nah, berarti semua ini
akan merujuk kepada harapan ibu-ibu. Di antaranya ketika ini kuat, maka pohon ini akan tumbuh dengan bagus dan berbunga juga berbuah. Ini kan ada harapan. Ibu Yuli harapannya apa anak-anak ibu setelah sehat? Tepuk tangan. Terus Ibu Cika selain sehat Pintar, Kak. pintar. Terus Ibu Karin apa? Kuat. Kuat. Ya. Setelah ini kan dipupuk ya menjadi kuat. Terus Ibu Dina misalkan Aktif. aktif. Ibu Nur Cantik. cantik. Cocok. Terus Ibu Yuli selain sehat, pintar, kuat, gendut. Gendut. Apa? Banyak sekali ya harapan ibu-ibu ketika pemberian gizi seimbang dan imunisasi ini dilakukan atau dilaksanakan dengan baik, sehingga tubuhnya pun akan baik. Tepuk tangan. Itulah harapan kita semua, baik ibu-ibu ataupun saya kepada anak-anak, ibu-ibu dan anak saya pun sama. Harapannya seperti ini. Meskipun ada kekurangan-kekurangan nanti ditambahkan ya tentang harapan-harapan itu. Nah, dampak tadi yang disebutkan tadi bahwa dampak dari stunting itu adalah gagal tumbuh. Apa yang dimaksud dengan gagal tumbuh? Ada yang tahu mungkin? Gagal tumbuh itu apa? Tidak tahu. Baik. Lanjutkan. Tadi dari pengertian stunting karena ada penyebabnya ya. Sebelum stunting itu berarti ada penyebabnya tadi sudah dijelaskan. Nah, dari penyebab itu pasti ada dampak dari stunting tersebut. Kira-kira ada yang tahu nggak di antara ibu-ibu tentang dampak dari stunting? Ada? Tidak. Ya, baik. Kalau belum tahu dampak stunting, saya akan coba jelaskan. Ada beberapa dampak dari stunting tersebut, diantaranya yaitu gagal tumbuh, terus gagal kembang, dan gangguan metabolisme. Nah, diantara ketiga itu kita uraikan tentang gagal tumbuh. Apa itu gagal tumbuh? Gagal tumbuh adalah kondisi pada anak ditandai oleh kenaikan berat badan yang tidak sesuai, berat badan yang tidak naik, atau bahkan turun dibandingkan pengukuran sebelumnya berdasarkan grafik pertumbuhan. Jadi itu gagal tumbuh. Dan bisa bedakan antara gagal tumbuh dengan gagal kembang. Kalau gagal tumbuh itu tidak naik berat badan, tinggi badan pun tidak naik, terus bahkan turun dibandingkan dengan pengukuran yang sebelumnya dilakukan. Kalau gagal kembang adalah usia 2 tahun itu berkaitan dengan kondisi di mana anak mengalami keterlambatan atau ketertahannya pertumbuhan anak, pertumbuhan fisik. Itu dititik beratkan kepada pertumbuhan fisik kalau gagal kembang, sehingga perkembangan seorang anak itu seringkali dinilai tidak normal. Jadi, budak tes segede kiwai kan gitu, itu tidak tumbuh gitu, tengah gedean, naik kan gitu. Tapi kan gagal tumbuh mah tadi berat badannya identiknya dengan berat badan. Kalau gagal kembang itu pertumbuhan anak itu tidak berkembang di usianya. Umumnya kegagalan pada gagal tumbuh dan kembang itu disebabkan oleh kebutuhan nutrisi dari mulai ASI eksklusif ya, yang harus dilakukan oleh ibu-ibu dari usia 0 bulan sampai 2 tahun ASI eksklusif. Jangan sampai dikasih makanan-makanan yang lain sebelum 6 bulan, usia 6 bulan. Berarti 0 sampai 6 bulan tetap harus dengan ASI. Itu akan mengakibatkan anak bagus giginya, tidak gagal tumbuh dan tidak gagal kembang, karena selain itu akan dibantu dengan makanan tambahan, diantaranya MPASI, makanan tambahan, terus bubur kan selama sampai 2 tahun. Tapi itu pun ASI-nya jangan sampai dulu diganti oleh susu formula atau susu yang lain gitu ya. Baik.
Terus selanjutnya gangguan metabolisme. Gangguan metabolisme itu adalah gangguan medis yang mempengaruhi produksi sel pada tubuh anak. Dapat diakibatkan karena infeksi, toksin, atau asupan makanan tidak sesuai. Itu akan menjadi gangguan metabolisme karena yang tadi dijelaskan bahwa itu mah halnya dengan medis. Karena sudah seimbang, gizi yang baik, maka dari itu akan berdampak kepada infeksi terhadap tubuh anak sehingga anak menjadi ada gangguan medis. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan tentang gagal tumbuh, gagal kembang, gangguan metabolisme. Itu ada yang bisa ditanyakan oleh ibu kepada saya atau yang tidak dimengerti, boleh sebelum acara ini kedua kali ini ditutup. Terima kasih ibu-ibu semuanya yang telah hadir dalam kegiatan kedua K2, rutinan kedua K2, di mana mudah-mudahan materi yang tadi diberikan bisa bermanfaat bagi ibu-ibu dan saya sendiri sebagai pendamping untuk masa depan anak-anak kita ya Bu ya. Kesimpulannya tadi harapan ibu-ibu mempunyai anak itu adalah bisa sehat, bisa pintar, bisa kuat, cerdas, sukses, mempunyai akhlak yang mulia. Amin. Mudah-mudahan bisa terlaksana dan tercapai cita-cita itu atau harapan ibu semuanya. Amin. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ditutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.